Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai masalah P3K ataupun terkait dengan beberapa pertanyaan yang sering kita dapatkan baik di YouTube, di Facebook dan media sosial lainnya mengenai guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin, bagaimana nasibnya? Apakah akan bertarung kembali di tahun 2022 ini dengan guru-guru yang baru masuk pendataan ataupun yang baru bisa melakukan pendaftaran P3K di tahun 2022 ini? Bagaimana nasib guru tersebut? Apakah langsung diangkat sebagai P3K dengan berbagai persyaratan? Beberapa hari ke belakang kemarin pernah kita dengar informasi dari Kemendikbud pernah mengatakan ada beberapa jenis guru yang di tahun 2022 ini pada saat seleksi P3K mereka tidak lagi perlu untuk mengikuti semacam ujian. Tidak ada lagi ujian, tidak ada lagi tes CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Akan tetapi mereka bisa diangkat langsung sebagai P3K dengan mekanisme ada verifikasi terlebih dahulu. Mereka akan diverifikasi terlebih dahulu. Tujuan verifikasi ini untuk memastikan apakah tenaga honorer tersebut masih aktif bekerja dan apakah masih hidup. Yang dilakukan verifikasi ini ya melalui pendataan yang sedang dilakukan pada saat ini. Ya, pendataan yang dilakukan saat ini salah satunya tujuan untuk memastikan ataupun verifikasi guru-guru yang lulus passing grade di tahun 2021 kemarin masih aktif bekerja ataupun memang masih hidup. Kadang ada guru yang lulus passing grade kemarin sekarang tidak aktif lagi dengan berbagai alasan sudah berhenti bekerja ataupun sudah meninggal dunia. Makanya dilakukan verifikasi di saat nanti di tahun 2022 ini ada formasi dan dibuka seleksi. Mereka diutamakan dulu untuk penempatan di formasi-formasi yang kosong ya. Jadi jenis-jenis honorer yang seperti apa yang memang tanpa seleksi lagi. Baik, kita lihat dikarenakan pemerintah sudah mengeluarkan PP yaitu surat edaran nomor B1656.SM.0203 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mewajibkan status kepegawaian di instansi pemerintah terdiri dua jenis kepegawaian, yaitu negeri sipil dan PNS atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berarti untuk menghentikan ataupun untuk meminimalisirkan tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah, maka pemerintah mengeluarkan surat edaran agar di tahun 2023 akhir September nanti tidak ada lagi pegawai-pegawai ataupun honorer yang bekerja selain PNS dan P3K. Maka dibentuklah ataupun dikeluarkan surat edaran. Baik, berarti guru-guru ataupun honorer yang lulus passing grade di tahun 2021 kemarin, maka tidak lagi dilakukan seleksi, hanya saja dilakukan verifikasi. Berarti siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam golongan tanpa seleksi P3K di tahun 2021 kemarin dan langsung diangkat untuk tahun 2022 ini. Baik, yang pertama kita lihat. Yang pertama adalah honorer guru ataupun honorer ini bukan guru, yang artinya honorer yang kedua
yang telah lulus passing grade pada seleksi P3K pada tahun 2021. Karena honorer ini ada dua macam, honorer yang guru dan honorer umum, honorer selain guru seperti di perkantoran, di kesehatan, dan tenaga administrasi lainnya. Ya, berarti mereka ada juga yang lulus passing grade tetapi mereka kemarin tidak mendapatkan formasinya. Akan tetapi di tahun 2022 ini ya diambil duluan yang kedua yang lulus passing grade, baik guru ataupun bukan. Tetapi ada mekanisme yaitu ada formasi. Ada formasi sesuai dengan ijazah ataupun kualifikasi ijazah yang kita miliki dan ada formasinya di daerah tersebut. Berarti K2 yang lulus passing grade di tahun 2021 kemarin, nomor 1 itu K2 yang lulus passing grade. Dengan syarat ada formasinya. Yang kedua, yaitu tenaga honorer negeri yang telah lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2021 kemarin. Yang kedua yaitu honorer negeri, honorer biasa, bukan K2. Tetapi mereka honornya di negeri dan sudah lulus passing grade juga di tahun 2021 kemarin. Yang kedua berarti honorer negeri yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin di saat seleksi ataupun di saat pembukaan P3K tahun 2022 ini mereka lah duluan diambil tanpa seleksi, hanya verifikasi, maka akan ditempatkan di formasi-formasi yang kosong yang ada di tahun 2022 ini. Yang ketiga yaitu lulusan PPG yang telah lulus passing grade pada seleksi P3K kemarin. Yang ketiga, bagi lulusan PPG yang kemarin tanpa honorer, karena kemarin guru yang memiliki sertifikat pendidik berhak mendaftarkan PPG walau berhak mendaftarkan P3K walaupun tidak status sebagai honorer. Itu di tahun 2021 kemarin. Yang memiliki sertifikat pendidik berhak mendaftarkan seleksi P3K walaupun mereka bukan status honorer. Nah, berarti mereka lah bagi lulusan PPG yang lulus passing grade di tahun 2021 kemarin. Itu yang nomor 3. Oke, yang nomor 4. Yang nomor 4 ini tenaga honorer swasta. Ini yang kita katakan tenaga honorer tidak mesti guru. Dalam arti kata kalau tenaga honorer semua bentuk tenaga honorer. Baik guru, baik tenaga administrasi, baik tenaga kesehatan maupun tenaga penyuluh lainnya. Ini tenaga honorer yang bekerja di instansi swasta yang telah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin. Berarti kepada tenaga-tenaga honorer swasta yang memang pada tahun 2021 kemarin mereka sudah lulus passing grade dan sekarang masih aktif, syaratnya masih aktif saat ada verifikasi, maka di tahun 2022 ini formasi yang ada di tahun 2022 ini maka diutamakan dulu kepada guru-guru yang lulus passing grade. Guru-guru yang lulus passing grade baik di swasta ataupun di negeri. Ini maka kepada guru ataupun tenaga honorer lainnya yang memang lulus passing grade di tahun 2021 kemarin, jangan ragu ataupun jangan susah dikarenakan tahun 2022 ini diutamakan dulu kepada mereka yang lulus passing grade karena sudah bersusah payah memperjuangkan untuk lulus passing grade. Oke, yang kelima yang termasuk ke dalam tenaga honorer tanpa tes langsung diangkat sebagai P3K yaitu tenaga honorer K2 yang belum lulus passing grade di tahun 2021. Ya, berarti ini tenaga K2 ini walaupun kemarin di tahun 2021 tidak lulus passing grade ataupun ada mengikuti tapi belum lulus, ada mendaftar tapi belum lulus, ini diutamakan juga untuk tahun 2022 ini.
dikarenakan K2 ini sudah puluhan tahun. Kemarin Menteri Pan RB yang baru sudah mengatakan tujuan ataupun misi pertamanya adalah untuk menyelesaikan tenaga honorer ini. Yang pertama adalah tenaga K2. Karena K2 ini sudah sangat lama masa kerjanya, sudah sangat lama berhonor tetapi tidak lulus ataupun tidak diangkat-angkat sebagai ASN ataupun P3K. Maka diutamakan dulu kepada K2 walaupun mereka tidak mengikuti seleksi di tahun 2021 kemarin. Ya. Yang keenam, kepada tenaga K2, tenaga honorer K2, dan pada saat seleksi tahun 2021 kemarin mereka tidak ikut seleksi ataupun mereka termasuk ke dalam K2, tetapi saat dibuka seleksi P3K tidak sempat ikut, yaitu di saat 2022 ini mereka mendaftar kembali untuk ikut seleksi di tahun 2022 ini. Maka mereka juga akan diutamakan untuk mengisi formasi-formasi yang kosong yang ada di wilayahnya masing-masing. Ini tidak mesti guru. Ini yang kita bahas ini tenaga honorer, arti bukan hanya guru tetapi semua bentuk elemen yang dinamakan tenaga honorer. Baik guru, tenaga kesehatan, tenaga administrasi ataupun penyuluh ataupun lainnya. Yang intinya mereka sudah lulus passing grade tetapi statusnya honorer aktif. Intinya aktif saat verifikasi, orangnya masih ada dan aktif bekerja. Itulah tujuan utama ataupun formasi utama prioritas di tahun 2022 ini. Prioritas seleksi P3K di tahun 2022 ini kepada mereka-mereka yang lulus passing grade dan kepada guru-guru dan tenaga honorer K2 walau sudah lulus passing grade dan tidak. Itu khusus K2, sudah lulus passing grade ataupun belum lulus passing grade, syaratnya aktif dan orangnya masih ada saat verifikasi yang dilakukan melalui instansi masing-masing ataupun melalui Dapodik dan lainnya. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan pada hari ini. Semoga informasi ini ataupun video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.